Lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 8388. Hadis kedudukannya hasan, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada," siapa saja yang menginginkan ia ayyasuma, akan bahwa melakukan puasa ia, akan bahwa melakukan puasa ia, fal yatasahhar, maka hendaklah ia makan sahur, bisyai'in, dengan apapun. Makan sahur pada dasarnya sunnah, dengan apa saja, walaupun hanya seteguk air. Tapi kalau makan sahur dengan kurma, maka sunnahnya 2 kali lipat, yaitu dengan kurmanya. Kalau makan sahur selesai 10 menit sebelum azan subuh, ini sunnah yang ketiga. Maka Nabi bersabda di sini, siapa yang ingin puasa hendaklah makan sahur dengan apapun. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, perbedaan puasa kita dengan puasa Yahudi Nasrani terletak di makan sahur. Yahudi puasa, Nasrani puasa, karena Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa itu diwajibkan sebagaimana kepada orang sebelum kalian. Jadi syariat puasa itu sudah ada dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bedanya puasa kita dengan Yahudi Nasrani terletak di makan sahur. Maka orang yang puasa tidak makan sahur, dia telah menyerupai Yahudi dan Nasrani. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man aroda," siapa saja yang menginginkan ia akan ahlal Madinah, di masyarakat Madinah, penduduk kota Madinah, bisu'in, dengan perkara yang tidak baik, dengan perkara yang jelek, itu azabahullahu, mencairkan, meleburkan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yazubul mih, sebagaimana larutnya air di dalam, larutnya garam dalam air, seperti larutnya garam di dalam air. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi punya hasrat, punya keinginan supaya masyarakat Madinah tertimpa perkara jelek. Mungkin dia bawa ke sana bom, atau dia atur siasat bagaimana masyarakat Madinah mendapatkan kezaliman, atau dia pergi ke Madinah lalu menyakiti masyarakat Madinah.
maka Nabi katakan orang itu akan dihancurkan oleh Allah seperti larutnya garam dalam air. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang membantu masyarakat Madinah, menolong, mencintai hubul ansar minal iman, hubul ansar minal nifaq, mencintai masyarakat ansar bagian iman, membencinya bagian daripada kemunafikan, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis nomor 8390 terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis kedudukannya hasan, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Man arada, siapa saja yang menginginkan ia antustajaba da'watuhu, bahwa dikabulkan akan doanya, bahwa dikabulkan akan doanya, wa antukshafa, bahwa dibukakan, bahwa dibukakan kurbatuhu, akan kesulitannya, falyufarrij, maka hendak melapangkan ia seseorang, an muhsir, dari orang miskin, hendak dia melapangkan dari orang miskin. Lam amal, barisnya jaza, falyufarrij, satu amal dua balasan. Pertama, doa diijabah Allah. Yang kedua, kesulitan Allah lapangkan. Kesulitan, kemudaratan Allah buka dalam kehidupan seseorang, maka hendaklah dia melapangkan kehidupan orang miskin. Apakah orang miskin yang terpaut hutang dengannya, atau orang miskin yang memberitakan kesulitan kepadanya dan dia punya kemampuan atas hal tersebut, atau sesuatu yang dia ketahui sendiri daripada kehidupan keluarga, karib kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita katakan, al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana Allah memberikan, sebagaimana kita memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Kalau kita memberikan kelapangan, Allah memberikan kelapangan. Kalau kita mempersulit, Allah akan mempersulit. Maka berbuatlah kepada sesama kita sebagaimana kita ingin Allah berbuat kepada kita. Kita berbuat kepada sesama kita semampu kita, dan Allah akan berbuat kepada kita sesuai dengan kudrah Allah itu sendiri. Maka salah satu amalan yang diajarkan oleh para ulama untuk menyelesaikan permasalahan adalah, atau dikutip dari hadis Nabi, bahasanya musibah itu tidak akan pernah melewati sedekah. Maka di antara mereka ada yang ngamalin sedekah si subuh hari. Banyak orang-orang ngamalin hal-hal seperti itu. Sebelum masuk masjid, sebelum sholat subuh, dia masukkan uang secara rutin dalam kotak infak masjid atau anak yatim kemana saja. Kemudian Allah akan menyelesaikan masalahnya pada hari itu. Nah, hadis kedua, man arada amran, siapa saja yang menginginkan ia akan satu hal, akan satu perkara, fasyawara fihi, lalu dia bermusyawarah fihi, pada perkara tersebut, imra'an musliman, akan seorang muslim, itu waffaqahullahu, memberi taufik akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
li arsyadi, untuk yang lebih terpetunjuk, untuk yang lebih tepat umurihi, urusan-urusannya seseorang. Ini salah satu fadilah musyawarah. Ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, ada 70 orang Quraisy yang dijadikan tawanan pada saat itu. Maka Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan ini. Sayyidina Abu Bakar mengusulkan memberikan tebusan, mengambil tebusan dengan uang. Kalau nggak ada uang, dengan jasa mengajarkan anak-anak Madinah menulis dan membaca 1 orang tawanan perang 10 anak Madinah. Ini dasar satu guru mengawas 10 santri, 10 anak murid yang mau buka sekolah. Itu satu kelas 10 saja, satu guru 10 santri, karena Nabi menetapkan seperti programnya. Satu guru, 1 tawanan perang Badar, 10 anak Madinah. Sayyidina Umar mengusulkan, biar Islamnya agak megah kelihatannya, agak izzah, sehingga kita serahkan orang Quraisy itu kepada keluarganya. Sayyidina Abbas termasuk tertawan pada saat itu. Sayyidina Abbas Nabi yang bunuh. Nah, biar Islam itu nampak berpihak, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak memandang kepada keluarga mana saja. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sependapat dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, tapi Allah tidak turunkan azab karena keputusan itu diambil dalam musyawarah. Karena keputusan diambil dalam musyawarah, Allah tidak turunkan azab. Serupa ayat di mana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah sudah berencana menurunkan sebuah hukuman karena kalian mengambil perasaan menyikapi orang-orang kafir. Tapi karena dimusyawarahkan, maka Allah tidak turunkan azab. Ini fadilah dalam musyawarah. Maka didukung oleh hadis di sini, siapa yang kepengen suatu urusan, mau buka usaha, mau beli rumah, mau beli tanah, mau melanjutkan pendidikan, mau pindah cabang, mau kawin, maka dia bermusyawarah dengan seorang muslim. Seorang muslim tentunya dibahas kitab-kitab yang lain yang mengerti tentang hal tersebut, yang mengerti perkara agama. Maka Allah akan memberikan arahan, bimbingan kepada orang itu untuk menempuh dan mendapatkan perkara yang lebih tepat dari sekian perkara yang ada. Maka apa saja program kita musyawarahkan dalam Rabu sore. Mulai Nabi besok ada kan? Gak ada masuk musyawarah. Kemarin Maulid kita masukkan dalam musyawarah. Alhamdulillah limpah makanannya, karena nggak ada yang datang. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Ini otak nggak bisa lagi masuk Quran. Musyawarah dengan guru, mentok dengan hafalan. Musyawarah dengan guru, apa solusinya? Bukan ambil kesimpulan sendiri, termenung di kelas.
mikirkan sendiri atau sampaikan sendiri atau kan masalah. Sampaikan ke guru antum, saya sedang hafal, dapat halaman belakang, hilang halaman depan, saya hafal depan, hilang di belakang. Apa yang harus saya? Ngaji banget betul. Saya sudah ngaji malam, minggu depan hafalkan lagi, siap dan ngaji malam. Malah saya mengantuk pagi. Kemudian disampaikan lagi, antum harus makan cabai rawit. Nah, makan supaya ngantuknya hilang. Tentu minta pendapat orang waras, jangan minta pendapat orang yang salah. Atau sampaikan dalam musyawarah, jangan dipikirkan sendiri, karena kawan-kawan kita, guru-guru yang masuk di kelas itu, mereka sudah menjalani dan melewati masalah-masalah dalam melancarkan umroh, dalam sabak, dalam manzil, semuanya. Sampaikan, cari nanti kita carikan masalah yang sama. Nah, simpulan masalahnya sama dengan siapa kemarin misalnya, sama Habib Rizki, dia bisa komunikasi, dialog, mana masalah kita sama, dia akan kasih trik dan sebagainya. Maka kita akan terbimbing. Tapi kalau ambil kesimpulan sendiri, Quran gak lancar, antum masuk di kelas, duduk, bermenung situ, kemudian pura-pura mengaji, pura-pura sholat, masuk program, tapi nggak bertambah pendidikan setiap hari, tentu akan menemukan kegagalan. Nah, saya sulit sekali mukamal 20 juz, musyawarah, maka Allah akan memberikan waffaqahullahu li arsyadi umuri. Allah akan berikan taufik kepadanya perkara yang terbimbing, yang paling tepat dari sekian urusan kehidupan. Dan terpahami. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtadda," siapa saja yang murtad, an dinihi, dari agamanya, faqtuluh, bunuh oleh kalian akannya. Ini hadis untuk pemimpin, tidak boleh diamalkan oleh rakyat. Nah, nanti antum makan ada orang murtad, ada tampak, ada sembelih, akan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Anak sendiri yang murtad tidak boleh dibunuh, serahkan kepada pemerintah, nanti pemerintah yang mengeksekusi hukum mati. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arda sultanan," siapa saja yang membuat senang ia akan raja, siapa saja yang membuat senang ia akan pemimpin, bima, dengan sesuatu, yuskhitu rabbah, yang membuat marah ia sesuatu akan Rabbnya, kharaja min dinillah, itu telah keluar ia seseorang dari agama Allah. Itu telah keluar ia seseorang dari agama Allah. Hadis hasan. Apa maksud keluar dari agama Allah? Apakah dia murtad? Bukan murtad maksudnya. Keluar dari agama Allah dijelaskan oleh hadis berikut. Man ardan nas, siapa saja yang membuat rela, yang membuat senang akan manusia, bisaqatillah, dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala, wakkalahullahu ilan nas, itu menyerahkan akannya orang tersebut oleh Allah kepada manusia.
Berarti keluar dari agama Allah maknanya keluar daripada perlindungan Allah, keluar daripada jaminan Allah, keluar daripada pertolongan Allah. Maka Allah berikan urusan orang itu ke manusia. Kalau sampai mencari senang orang dengan mengorbankan agama Allah. Nah, jadi ada waktu-waktunya. Kita sulit mengambil tindakan, mengambil sikap. Misal seorang wanita akan didandan oleh keluarga, kemudian yang menghiasnya telah memasangkan alis palsu di mata supaya terlihat lebih cantik di pelaminan. Sementara dia tahu menyambung alis itu hukumnya haram, tapi dia tidak bisa menolak, sedang menolak, takut terganggu, takut tersinggung keluarga. Berarti dia telah membuat orang senang dengan sesuatu yang Allah benci dan sesuatu yang Allah haramkan. Kehidupan orang itu Allah serahkan kepada manusia. Allah gak mengurus orang seperti itu. Saya yang memberi makan kamu, saya yang memberi nyawa kamu, saya yang memberi segala-galanya untukmu. Kenapa kamu buat senang orang lain dengan perkara yang saya benci? Jadi tidak ada bahasa toleransi kalau sudah menyinggung urusan hukum Allah. Nah, salaman aja memang haram di salaman perempuan. Kan tersinggung nanti kalau kita nggak salaman, takut dia tersinggung. Kenapa ibu camat, ibu gubernur, ibu presiden, seperti ini salamannya tersinggung dia. Kita korbankan, gak ada masalah salaman. Yang penting dia senang, tapi Allah benci karena salaman perempuan. Maka Allah serahkan kehidupannya kepada manusia. Nah, sebaliknya, man askhatan nasa, siapa saja yang membuat benci akan manusia, siapa saja yang membuat marah akan manusia biridallah, dengan melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kafahullahu mu'natan nas. Nis itu obat mencukupkan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari biaya manusia. Mu'natan nas, biaya manusia. Nah, untuk ke depan buat pondok pesantren, kemudian ada para donatur, orang-orang dekat yang selalu memberikan infak hartanya membantu antum di dalam menjalankan misi pendidikan agama. Tapi ada satu kejanggalan yang dia buat, bukan makruh tapi haram. Kalau tertegur, jangan Pak, itu gak boleh. Nah, masa bangun pondok pesantren kita utang ke bank? Kata dia, enggak apa-apa, kan itu agama Allah, kan terpaksa. Hanya aku tegas sama hal itu, enggak boleh. Hanya dia tersinggung. Setelah tersinggung, dia enggak kasih lagi donasinya. Enggak usah takut. Apa kata Allah? Kafahullahu mu'natan nas.
Allah akan cukupkan biaya yang biasanya diberikan oleh orang tersebut, kemudian dia tahan biayanya karena antum menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti pembiayaan tersebut dari arah yang lain yang Allah sukai. Nah, sikap kita, karena apa yang kita sampaikan menyinggung perasaannya, dan itu mesti disampaikan karena ridha Allah ada di sana, Allah akan memberikan ganti. Begitu juga dalam masalah cinta, begitu juga dalam masalah hal-hal yang lainnya. Siapa yang mengorbankan murka Allah demi mengharapkan cinta manusia, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan buat orang itu membencinya. Tapi siapa saja yang tidak peduli dengan kebencian manusia demi menegakkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka satu saat Allah akan buat kembali orang itu ridho kepadanya. Nah, Allah akan buat kembali orang itu ridho kepadanya. Yang penting benar yang disampaikan, bukan atas dasar ego, bukan atas dasar kepentingan pribadi, tapi memang begitu seharusnya dan semestinya. Urusan dia tersinggung atau tidak tersinggung, wajar dia tersinggung karena sesama manusia, tapi antum gak usah khawatir. Allah akan roba pada suatu saat nanti. Allah akan berikan pemahaman kepada dia dan dia akan mencintai kembali. Ini ujian bagi para ulama, ujian bagi para pemimpin, ujian bagi para dai. Nah, hadis berikutnya, hadisnya agak panjang di syarat dan itu penting. Tapi yang murtad tadi itu nggak bisa diamalin. Kalaupun paham, nggak bisa kita amalkan. Ini adalah bimbingan dan prinsip hidup antum di masa-masa mendatang. Dicatat hadisnya baik-baik. Hadis berikutnya Nabi SAW, ini juga prinsip hidup sebagai anak. Man arda walidayhi, siapa saja yang menyenangkan ia akan kedua orang tuanya. Man arda, siapa saja yang menyenangkan, yang memuaskan, yang membuat ridho akan kedua orang tuanya, faqad ardallah, maka sungguh dia telah membuat ridho akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man askhata walidayhi, siapa saja yang membuat benci, membuat marah akan kedua orang tuanya, faqad asqatallah, maka sungguh dia telah membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini penjelasan pada hadis Nabi yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Maka kita sebagai anak, prinsipnya adalah memenuhi keinginan orang tua selagi keinginan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya sama orang tua, Pak, seharusnya bagaimana? Saya mesti buat apa? Saya harusnya kemana? Saya harusnya beli apa? Gak ada bangsanya anak-anak itu mengatakan, oh saya harus begini, saya harus beli ini, saya harus pergi ke sini, nah, saya harus ke sana. Gak ada. Kata orang tua tidak selesai, gak apa-apa, ada masalah. Jangan sampai hilang ridho orang tua gara-gara keinginan kita, gara-gara permainan kita, gara-gara kawan kita. Nah, kenapa? Karena itulah pintu surga paling besar. Apalagi keinginan orang tua antum sejalan dengan keinginan agama.
Antum harus selesai menghafal Quran 30 juz. Itu kan sejalannya agama. Yang paling sulit itu keinginan orang tua yang tidak sejalan dengan agama. Antum pengen mondok, orang tua pengen kuliah. Itu malah susah. Antum pengen belajar agama, orang tua pengen antum belajar mesin. Tapi kalau sudah sejalan itu udah nyaman. Antum yang bilang nggak sejalan, apa saya dipaksa-paksa lagi? Santai saja. Man arda walidai faqad ardallah. Itu juga hadis perlu dicatat. Nanti akan lihat hasilnya di masa-masa mendatang. Allah akan berikan kemudahan dan kemudahan dalam setiap kehidupan yang dihadapi, karena Allah sudah rela. Karena ridho Allah itu adalah maqam paling tinggi di dalam suluk dan ibadah. Wasabiquna al-awwalin wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Itu maqam paling tinggi, radhiyallahu anhum. Enggak ada nama para ulama radhiyallahu anhum di bawah situ. Jarang. Itu maqam sahabat. Dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Nasir rahimahullah, sahabat yang disebut dengan taraddi. Tapi orang yang mengikuti keinginan orang tuanya, menggantungkan keinginannya kepada kehendak orang tua, maka dia mendapat maqam ridho. Itu nggak ada lagi maqam yang melebihi maqam ridho Allah. Antum harus mondok ya. Apa? Hari ini nggak ada uang jajan ya, nggak apa-apa, makan tetap pun. Hari ini nggak ada baju lebaran ya, nggak masalah. Baju tahun kemarin masih ada. Santai saja. Oh, saya harus beli baju ini, beli baju ini. Akhirnya orang tua itu nggak jadi ganti baju. Tahun kemarin nggak jadi ganti, tahun sekarang nggak jadi ganti, gara-gara betul-betul kena anak. Nanti ketika antum dewasa, kan susah mendapatkan kehidupan, sulit. Pernah ayam menetas 10, mati 11. Yang itu mati. Itu gara-gara nakal dulu sama orang tua. Gak paham? Santai saja. Gak usah antum punya program. Jalanin aja program orang tua. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man urida maluhu, siapa saja yang diinginkan akan hartanya, siapa saja yang diinginkan akan hartanya, bighairi haqqin, dengan tanpa hak, faqatala, lalu dia membelanya, lalu dia berperang, fakutila, lalu dia dibunuh, fahuwa syahid, maka dianya orang itu mati syahid. Orang yang diinginkan hartanya, artinya ada orang lain mau mengambil harta kita. Dia ngambil gak ada haknya, bukan punya dia, bukan kita berutang sama dia, bukan kita minjam barang dia. Nggak ada urusan sebetulnya dengan kita, tapi dia merampas harta kita, lalu kita mempertahankannya dan sampai mati gara-gara itu, maka orang itu dianggap mati syahid. Hadis sahih. Jangan dikatakan cerita ini ya, itu si fulan konyol mati gara-gara mempertahankan harta. Enggak, syahid.
bukan mati konyol. Nah, bagaimana kira-kira kalau orang meninggal mempertahankan akidahnya, mempertahankan kehormatan keluarganya, mempertahankan sunnah nabinya, mempertahankan wibawa para ulama? Kalau sekiranya mempertahankan harta saja syahid, apalagi mempertahankan baginda Rasul, kemuliaan daripada Sayyidina Rasul SAW. Seperti beberapa tahun yang lalu, kita ada lupa, ada satu orang yang dihukum mati gara-gara membunuh orang yang menghina baginda Nabi SAW. Nah, matinya dirindukan oleh umat Pakistan, jadi India. Begitu juga hadis yang kita baca dalam Sunan Abi Daud, seorang wanita, seorang laki-laki buta yang memiliki budak wanita. Budak wanita ini menyayanginya dan dia menyayangi budak wanita tersebut. Dari budak wanita itu dia memiliki 2 orang anak yang dia cintai. Tapi karena wanita ini selalu menghina Rasul, maka orang buta itu tengah malam mengambil pedang pendek, kemudian meletakkan di atas perutnya dan menusuknya sehingga mati. Dan Nabi menganggap sia-sia nyawa yang mati tersebut, dan Nabi memberikan pujian kepada laki-laki buta itu. Ini hukum kias. Kalau mempertahankan harta bisa mati syahid, maka mempertahankan yang lebih mulia daripada harta lebih syahid. Agama kita, akidah kita, wibawa para ulama, wibawa para syuhada, wibawa para sahabat, wibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man izdada ilman, siapa saja yang bertambah ia nisbah ilmu. Man izdada, siapa saja yang bertambah ia ilman nisbah ilmu. Walam yazdadat fid dunya falabisahu, lalu dia memakai akannya, baju gamis yang baru. Faqala, maka dia membaca, hina balagha tarkuwatahu, ketika telah sampai ia baju ke lehernya, atau ketika telah sampai ia gamis ke lehernya seseorang, artinya sudah terpakai secara sempurna, lehernya sudah di leher kita. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi kasani ma walidi awati wa atajammalu bi fi hayati. Segala puji bagi Allah Zat yang telah memakaikan akan aku, akan sesuatu, uwari bihi, yang aku tutup dengannya akan auratku. Itu syarat pertama pakaian yang dibeli, menutup aurat. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku mendandan diri, aku memperindah diri dengannya pakaian di saat hidup aku. Berarti atajammal, mendandan diri, membeli pakaian dengan tujuan memperindah diri, itu bahagian yang dianjurkan.
Summa amada ila sawbil ladzi akhlaq. Kemudian dia bersengaja kepada pakaian yang telah lusuh. Kemudian dia bersengaja kepada pakaian yang telah lusuh. Diambil pakaian dia yang sudah rusak, fatasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengannya. Itu kana fi zimmatillah, ada ia orang tersebut di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi jiwarillah, di dalam keamanan atau jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kanafillah, di dalam, itu maknanya hampir sama. Kanif, ada katakan kanafillah, artinya di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hayyan wa mayyitan, hal keadaan dia hidup dan mati. Saat dia hidup, saat sudah meninggal, dia berada dalam jaminan Allah, berada dalam perlindungan Allah, berada di sisi Allah ketika dia amalkan dua hal di atas. Satu, doa memakai baju baru. Yang kedua, mensedekahkan baju usang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, manis tajmara, siapa saja yang istinja dengan batu, siapa saja yang istinja dengan batu, falyastajmir, maka hendaklah dia istinja salasan 3 kali. Hendaklah dia istinja salasan 3 kali. Dan kita fikir mulai pada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Bapak menjelaskan istinja dengan batu syaratnya 3 biji batu. Setiap batu itu bisa membersihkan tempat yang kotor. Batu di sini adalah setiap benda padat yang kesat dan tidak muhtaram. Benda padat, nggak boleh benda cair. Jadi jamit di sana artinya bukan keras, tapi padat. Kemudian kesat, kemudian tidak muhtaram. Nggak boleh istinja di roti tawar yang sudah keras. Itu makanan muhtaram. Tidak boleh dengan benda padat tapi licin, dengan bambu misalnya. Kemudian syaratnya 3 kali. Kalau digosok 2 kali batu dengan 2 biji batu sudah bersih, wajib ditambah 3 kali. Kalau digosok dengan 3 biji batu belum bersih, wajib digosok sampai bersih. Dan sunnah ditambah 2 kali lagi, atau sunnah diganjilkan. Kalau bersihnya pada hitungan ke-6, sunnah tambah 1 lagi jadi 7. Kalau bersih pada hitungan ke-8, sunnah 1 lagi pada 9. Nah, istinja dengan batu. Kalau kita diberikan pilihan istinja dengan batu atau dengan air saja, maka sebaik-baiknya dengan air. Tapi cara istinja yang terbaik adalah pertama dengan batu, kemudian dengan air. Dilap pertama dulu dengan tisu, kemudian dengan air. Pertama dengan sabut kelapa, kemudian dengan air. Ini amalan jamaah masjid mana? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Masjid
Pri, ubah. Nah, jadi ayat itu turun di sana karena sahabat-sahabat masjid itu diistinjaknya dengan batu kemudian yang air. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man istahalla bidirhamin faqad istahalla." Siapa saja yang menghalalkan dengan 1 dirham, maka sungguh dia telah menghalalkan. Siapa saja yang menghalalkan dengan 1 dirham, maka sungguh dia telah menghalalkan. Nabi bicara di sini tentang akad nikah. Siapa yang menghalalkan wanita dengan mahar 1 dirham, maka sudah halal. Sehingga ulama katakan tidak ada batasan maksimal dalam mahar. Yang penting mahar itu syekh mutamawwal, sesuatu yang sudah bernilai. Walau khataman min hadid, walaupun sebingkai cincin dari besi. Tidak punya cincin besi, itu sudah boleh menikah. Manis tatoba, siapa saja yang istinja'iyah bisara sati ahjarin dengan 3 biji batu, laisa fihinna rojimun, yang tidak ada padanya 3 batu itu taib kering. Rojiyah, taib yang sudah kering. Kunna lahu tuhuro, itu ada batu-batu tersebut baginya seseorang itu suci, mensucikan. Ini dari istinja batu yang kita uraikan pada hadis sebelumnya. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha, hadis sahih. Siapa saja yang mampu ia, man istata'a, siapa saja yang mampu ia, ayyamuta, bahwa dia meninggal di kota Madinah, falyamut biha, hendaklah dia meninggal di kota Madinah. Fa inni, maka sesungguhnya aku asfa'u, aku memberikan pembelaan, liman, bagi orang-orang yang mutu biha, yang dia meninggal dinya Madinah. Disahih. Nah, sebagaimana kita menata kehidupan, kita juga menata kematian. Karena kehidupan yang 60-70 tahun kita tata, beli rumah di mana, nikah dengan siapa, tinggal di mana, ukuran model rumah seperti apa. Banyak yang dia perhatikan sebelum rumah. Cari arsitek yang mana, perabot beli yang di mana, desain lampunya seperti apa, lotengnya seperti apa yang berbau yang bagus. Nah, pakaiannya seperti apa, kendaraannya yang mana, semuanya serba dipelajari. Nggak ada yang mau asalan. Nggak ada orang yang mau asalan ke dunia. Nah, ini cukup dan cukup, nggak apa-apa, rusak nggak apa-apa. Nggak ada yang gitu. Ini ada uang mau beli motor, dicari dulu motor yang mana. Nah, yang mana yang bagus, warna apa yang bagus, merek apa yang bagus. Itu untuk 60 tahun. Yang ada suara. Nah, dia harus sekolahkan di mana? Harus sekolah, antum cari kedudukan di sini. Ini kedudukan posisi yang mau diincar, melewati fase-fase pendidikan di tempat kuliah mana bisa sampai cepat ke situ. Untuk 60-70 tahun. Maka kita sebagai muslim
terutama belajar agama, mesti memikirkan mau mati di mana, mau mati seperti apa, dalam kondisi seperti apa. Lihat bahasa hadisnya. Siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, usahakan mati di situ. Aku akan memberikan pembelaan untuk orang meninggal di kota Madinah. Maka tidak salah kita doakan. Hanya itu yang mampu kita buat. Allahumma tawaffana fi sabilik. Ya Allah, kami mau mati di jalan. Allahumma tawaffana fi madinati rasulik. Kami mau mati di kota Rasul. Allahumma tawaffana wa nahnu musallun. Matikan kami ketika kami sedang salat. Allahumma tawaffana ghairu maftuni. Meninggalkan, matikan kami bukan dalam kondisi kami terfitnah dengan kehidupan dan dengan coba akhir zaman. Bukan sedang mabuk, bukan sedang tak sholat, bukan sedang malas ibadah, tapi sedang semangatnya ibadah di dalam sujud di kota Nabi, di jalan Allah. Kok bisa begitu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa untuk mati syahid di kota Madinah. Untuk mati syahid di kota Madinah. Siapa kira-kira yang bisa mati syahid di kota Madinah ketika Islam pada saat itu di saat jaya-jayanya? Siapa yang menyerang kota Madinah? Ternyata Allah utus apa namanya? Buluk-buluk. Bukan. Yang membunuh sedama Buluk-buluk Al-Majusi. Ketika ditanya siapa menikam saya, orang Majusi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, Allah berikan kepadaku mati syahid di kota Rasul, dan aku tidak dipermasalahkan dengan orang Islam nanti di akhirat kelak. Itu diucapkan oleh Sayyidina Umar ketika beliau tahu yang musuh beliau adalah Majusi. Ya apa-apa, waktu kecil masih mikir mati itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, orangnya akan lebih, pemikirannya akan lebih cerdas, otaknya lebih terang. Kalau sekarang antum sudah mikir mati bagaimana. Kemudian Nabi berikan gambaran dalam hadis yang lain, mata nasu alama ya'ish. Meninggal manusia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka buatlah satu amalan dan biasakan amalan tersebut yang kita pilih, kita meninggal dari amal itu. Nah, sehingga diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang hobi baca Quran, sehingga satu mushaf Al-Quran habis karena dibaca. Dalam masalah hadis ini, saya rasa itu yang habis Quran itu lebih mengalahkan Sayyidina Utsman dalam hal ini. Bahwa apa gua itu sudah habis Quran satu, saya tidak ganti Quran saya sudah habis. Kenapa susah ini? Apa di satu itu udah tipis dalamnya, sampai hilang. Cuman di satunya saja. Terus nggak habis satu mushaf. Akhirnya beliau meninggal sedang baca Quran. Sayyidina Umar sedang sholat. Nah, pembalap di aspal ketemu tiang listrik. Karena itu di hari-hari. Nah, supir juga di setirnya atau dalam mobilnya, karena situ dia hari-hari. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum," siapa saja yang mampu ia dari kalian, ayyakuna lahu khibun min amalin sholih falyaf'al, bahwa ada baginya seseorang
bahwa ada baginya seseorang itu simpanan dari amal soleh, maka hendaklah ia melakukannya. Simpanan dari amal soleh, maka hendaklah ia melakukannya. Jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak wajib, walaupun tidak orang meninggal terlambat, maka tak salah kita doakan. Hanya itu yang mampu kita buat. Allahumma tawaffana fi sabilik. Ya Allah, kami mau mati di jalan. Allahumma tawaffana fi madinati rasulik. Kami mau mati di kota Rasul. Allahumma tawaffana wa nahnu musallun. Matikan kami ketika kami sedang sholat. Allahumma tawaffana ghairu maftunin. Meninggalkan, matikan kami bukan dalam kondisi kami terfitnah dengan kehidupan dan dengan coba akhir zaman. Bukan sedang mabuk, bukan sedang tak sholat, bukan sedang malas ibadah, tapi sedang semangatnya ibadah di dalam sujud di kota Nabi, di jalan Allah. Kok bisa begitu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa untuk mati syahid di kota Madinah. Untuk mati syahid di kota Madinah. Siapa kira-kira yang bisa mati syahid di kota Madinah ketika Islam pada saat itu di saat jaya-jayanya? Siapa yang menyerang kota Madinah? Ternyata Allah utus siapa namanya? Bululu. Bukan. Yang membunuh nama Bululu Al-Majusi. Ketika ditanya siapa menikam saya, orang Majusi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, Allah berikan kepadaku mati syahid di kota Rasul, dan aku tidak dipermasalahkan dengan orang Islam nanti di akhirat kelak. Itu diucapkan oleh Sayyidina Umar ketika beliau tahu yang musuh beliau adalah Majusi. Ya apa-apa, waktu kecil masih mikir mati itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, orangnya akan lebih, pemikirannya akan lebih cerdas, otaknya lebih terang. Kalau sekarang antum sudah mikir mati bagaimana. Kemudian Nabi berikan gambaran dalam hadis yang lain, mata nasu alama ya'ish. Meninggal manusia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka buatlah satu amalan dan biasakan amalan tersebut yang kita pilih kita meninggal dari amal itu. Nah, sehingga diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang hobi baca Quran, sehingga satu mushaf Al-Quran habis karena dibaca. Dalam masalah hadis ini, saya rasa itu yang habis Quran itu lebih mengalahkan Sayyidina Utsman dalam hal ini. Bahwa apa gua itu sudah habis Quran satu, saya tak ganti Quran saya dah habis. Nah, susah ini apa di satu itu udah tipis dalamnya, belum hilang. Cuman di satunya saja, Utsman dah habis satu mushaf. Akhirnya beliau meninggal sedang baca Quran. Sayyidina Umar sedang sholat. Nah, pembalap di aspal ketemu tiang listrik. Karena itu di hari-hari. Nah, supir juga di setirnya atau dalam mobilnya. Karena situ dia hari-hari. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum," siapa saja yang mampu ia dari kalian, ayyakuna lahu
khibun min amalin sholih falyaf'al, bahwa ada baginya seseorang itu simpanan dari amal soleh, maka hendaklah ia melakukannya. Simpanan dari amal soleh, maka hendaklah ia melakukannya. Jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak wajib, walaupun tidak